warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Program Peduli News hadir memperbaharui informasi Anda bersama saya Yusriyadi Sugiarto. Pemirsa, kami akan mengabarkan informasi mengenai konferensi pers Ketua MPR Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Berikut rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kawan-kawan wartawan sekalian, sore ini, gugus tugas kembali menerima kunjungan dari dua pimpinan lembaga. Yang pertama dari MPR, yang kedua dari Kementerian Sosial. Yang pertama dari MPR langsung dipimpin oleh Bapak Ketua MPR, Bapak Bambang Susatyo, didampingi oleh para Wakil Ketua, yaitu Bapak Susani, Bapak Jazizul, dan Bapak Ahmad Basara. Kehadiran beliau-beliau ini adalah dalam rangka memberikan support, dukungan moral, dan juga moral kepada gugus tugas sehingga bisa bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, dari hasil perbincangan kami dengan rombongan dari MPR RI, maka paling tidak ada 4 poin yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan wartawan sekalian. Yang pertama adalah pentingnya peningkatan disiplin, baik disiplin individu maupun disiplin kolektif, yang mana komunitas kita harus bisa saling mengingatkan agar kita bisa terhindar dari ancaman virus ini. Termasuk juga bagaimana langkah-langkah pencegahan menjadi prioritas utama. Yang kedua adalah menyangkut tentang keterampilan dan juga skill dari petugas di lapangan, baik petugas medis termasuk juga para pejabat yang ada di daerah. Dalam hal ini kami melihat bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat besar dalam memimpin upaya-upaya pencegahan agar warganya terhindar dari wabah virus ini. Kemudian yang ketiga, menyangkut masalah kebersamaan, gotong royong. Ini adalah suatu kekuatan bagi bangsa kita, sehingga ketika kita menyampaikan narasi tentang pentingnya gotong royong, satu sama lainnya saling memberikan bantuan, maka ini adalah merupakan implementasi dari Pancasila. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masalah persatuan. Pentingnya kita semua sekarang ini untuk menanggalkan ego sektoral. Marilah kita semua bersatu padu, mengikuti keputusan politik negara, agar kita semuanya bisa menjadi sebuah kekuatan. Karena kekuatan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan moral bangsa, sehingga imunitas dari bangsa kita bagus, dan dengan imunitas tubuh yang tinggi, kita bisa mengurangi risiko yang terjadi. Selanjutnya, berturut-turut kami persilakan Bapak Ketua MPR RI, dan nanti akan ditutup oleh Bapak Menteri Sosial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Letjen Doni Monado, yang juga Kepala BNPB. Saudara-saudara pimpinan MPR yang ikut mendampingi saya pada hari ini, ada Pak Basara, Pak Susani, dan Pak Jazilul. Pada Pak Menteri Sosial, inilah sebetulnya yang saya harapkan. Menteri
dan kita semua pejabat negara harus tampil dan muncul depan publik untuk menenangkan publik, sekaligus memberikan kepercayaan bahwa negara hadir dan bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi secara bersama-sama. Bapak hadirin, Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, sebagaimana disampaikan tadi, berdasarkan data terbaru per 1 April 2020, penyebaran virus COVID-19 masih sangat mengkhawatirkan. Secara global, sebanyak 890.000 kasus terkonfirmasi dengan kasus kematian sebanyak 36.405 jiwa. Sedangkan di Indonesia kasus positif mencapai 1.677 orang dengan pasien sembuh sebanyak 103 orang dan pasien meninggal sebanyak 157 orang. Jumlah kasus positif dan kasus meninggal di Indonesia maupun di dunia terus meningkat secara signifikan setiap harinya. Saya meyakini situasi buruk tersebut hanya dapat dihentikan dengan kedisiplinan dari setiap warga negara dan gotong royong di antara semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu saya menghimbau bagi warga masyarakat dimanapun berada, perlu ditekankan kembali, diperhatikan kembali 5 hal kedisiplinan yang harus dilakukan. Yaitu pertama, di rumah saja. Yang kedua, dilarang berdekatan dan berkumpul. Ketiga, cuci tangan pakai sabun dan jangan menyentuh muka. Yang keempat, tidak mudik dan tidak piknik. Yang kelima, jika sakit, gunakan telemedicine atau datangi fasilitas kesehatan terdekat. Kehadiran kami ke sini adalah ingin memberikan dukungan penuh kepada gugus tugas yang diberikan tugas oleh negara untuk menghadapi pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya kita akan melewati masa-masa sulit ini dengan bergandengan tangan dan bergotong royong. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa MPR berkomitmen penuh untuk memastikan pemerintah dan seluruh elemen bangsa bersatu padu untuk melawan COVID-19 Corona. Secara khusus MPR menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para dokter, tenaga medis, relawan, pelayan masyarakat, dan pekerja kemanusiaan di seluruh penjuru Nusantara yang telah berjuang di garda terdepan dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. MPR juga menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pemerintah, terkhusus melalui kerja keras dan kerja kolaboratif gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Tidak kalah pentingnya, MPR juga menyampaikan apresiasi dan dukungan kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah merelakan dan mengorbankan banyak hal demi mendukung upaya pemutusan mata rantai COVID-19. Di tengah-tengah suasana keprihatinan yang kita hadapi, saya ingin mengajak segenap elemen bangsa untuk bersama-sama membangun optimisme bahwa kita pasti bisa melewati situasi sulit ini. Adanya pasien yang berhasil sembuh membuktikan bahwa penyakit ini dapat kita taklukkan. Jumlah pasien sembuh yang akhir ini menunjukkan grafik peningkatan semakin menambah optimisme kita. Sebagaimana kita ketahui, data pasien sembuh dari tanggal 29 Maret hingga 1 April meningkat dari angka 46, lalu ke 64, 75, dan terakhir 103.
Ditambah semangat juang pekerja medis dan relawan yang tak pernah kenal lelah, serta langkah dan kebijakan pemerintah yang dibuat dengan sangat hati-hati, cepat, strategis, dan terukur, tentunya akan semakin menguatkan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Atas nama pimpinan MPR, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pemerintah telah hadir di tengah-tengah masyarakat melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dan saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kinerja gugus tugas ini. Jika setiap warga negara semakin disiplin, maka semakin cepat kita akan terbebas dari COVID-19. Demikianlah hal yang saya sampaikan. Semoga Tuhan selalu bersama kita dan Tuhan memberkati Indonesia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati Bapak Ketua MPR beserta para Wakil Ketua MPR, Bapak Kepala BNPB selaku gugus tugas. Kehadiran kami di sini selaku Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga Dewan Pengarah dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ingin sekali lagi memastikan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat di situasi pandemik COVID-19 ini, sebagaimana telah disampaikan oleh Bapak Presiden, melengkapi 2 paket stimulus sebelumnya dengan paket stimulus yang terakhir yang nilainya sekitar 405 triliun dan diantaranya ada 110 triliun yang kami akan alokasikan untuk program Social Safety Net atau jaring pengaman sosial. Sekali lagi ingin memastikan dan membuktikan bahwa negara benar-benar hadir dan negara ingin kepada seluruh masyarakat yang terdampak untuk mendapatkan program-program bantuan, khususnya program-program bantuan sosial, agar tentunya beban yang dialami para saudara kita yang sangat terdampak bisa diminimalisasi. Tentunya kami juga berharap di luar dari program-program bantuan sosial, baik yang berupa program bantuan sosial reguler seperti PKH, program sembako, kemudian nanti ada juga kartu prakerja, diskon 50% untuk pelanggan listrik 450 sampai 900 VA, kemudian juga subsidi bunga untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk kredit perumahan, program sembako dan yang lainnya. Kami sangat berharap agar para kepala daerah juga melengkapi, menambah program-program bantuan sosial sesuai dengan arahan Presiden yang terakhir kepada kami semua, agar bisa benar-benar memastikan bahwa warga di daerahnya masing-masing yang terdampak benar-benar bisa mendapatkan support, bantuan, sehingga bisa meminimalisasi penderitaan yang mereka alami saat ini. Tentunya kami di gugus tugas semuanya bekerja keras. Tadi juga kami sangat berterima kasih dari Bapak Ketua MPR atas supportnya. Kami bisa pastikan bahwa benar-benar pemerintah beserta juga legislatif semua bekerja keras untuk segera menangani wabah COVID-19 ini bisa berakhir segera. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, program-program perlindungan sosial melengkapi program-program di bidang kesehatan dan juga program-program berupa insentif untuk dunia usaha, khususnya dunia usaha UMKM, pelaku UMKM, akan terus dalam waktu dekat kami gelontorkan. Dan juga kami berharap dari pemerintah daerah, para kepala daerah juga melengkapi program-program tersebut untuk lebih meyakinkan lagi bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar berada di tangan yang aman. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, mengenai update penyebaran virus COVID-19 dan relawan gugus tugas. Peran relawan sampai ke tingkat RT menjadi sangat penting untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini maupun untuk membantu tetangga atau warga yang dinyatakan positif
dan melakukan karantina mandiri, maupun membantu warga yang terdampak secara ekonomi. Minggu depan, prosedur ini akan dikirimkan kepada para relawan non-medis untuk bisa dilakukan di lingkungannya. Minggu ini kami menyalurkan bantuan kepada RS rujukan dan 44 puskesmas yang menjadi bagian terdepan dalam penanganan COVID-19. Bantuan yang kami salurkan berupa vitamin, susu, dan minuman isotonik untuk menjaga energi dan imunitas dari tenaga kesehatan yang ada di gugus terdepan. Bantuan ini kami terima dari Soho Group, Danone, dan Japfa dan Cimory. Bagi organisasi atau lembaga kemanusiaan yang membutuhkan relawan non-medis juga bisa menghubungi Des Relawan. Kontaknya ada di Des Relawan website di BNPB. Kami juga melihat banyaknya antusiasme dari kelompok yang secara sendiri-sendiri maupun secara komunitas memberikan kontribusinya secara langsung. Buat teman-teman di komunitas ini, kami harapkan agar dapat menyampaikan rencana kegiatan ataupun apa yang sudah dilakukan ke portal Des Relawan juga, agar kegiatan kita semua selalu terkoordinasi dan bisa bersinergi. Terima kasih bagi relawan yang sudah mendaftar, akan kami kirimkan konfirmasi dan informasinya segera. Banyak yang bisa kita lakukan mulai dari lingkungan masing-masing secara segera. Kita bersama dalam menghadapi bencana ini, kita saling dukung, kita dukung tenaga medis kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak. Salam sehat dan salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan update dari Pak Yuri. Silakan Pak. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan hari ini akan kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sangat bangga dan kagum dengan inisiatif seluruh masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa seluruh teman-temannya, seluruh keluarganya, seluruh koleganya untuk tetap tinggal di rumah. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita juga sudah melihat di media sosial banyak sekali konser-konser amal virtual, kemudian video yang inspiratif juga menghibur, pesan video singkat, dan terima kasih atas upaya masyarakat yang bukan hanya patuh dan disiplin untuk dirinya saja, tetapi juga menyemangati agar patuh dan disiplin melakukannya bersama-sama. Terima kasih. Ketahui bahwa kita sama-sama membutuhkan kerjasama dengan bersatu, dengan bersinergi untuk menjaga agar COVID-19 ini bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Berikut kami laporkan beberapa hal terkait dengan kinerja gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Donasi kita patut syukuri bahwa pada hari ini sudah mencapai lebih dari 72,2 miliar rupiah. Kemudian tadi sudah disampaikan banyak sekali relawan yang telah kemudian bekerja bersama kita. Salah satunya adalah tenaga kesehatan yang berada di daerah yang telah bersedia membantu penyelidikan epidemiologi dengan melakukan kegiatan tracing, penelusuran kasus, dan telah berhasil mengumpulkan lebih dari 7.193 spesimen. Oleh karena itu, tetap yang harus kita lakukan adalah mencari kasus positif di tengah masyarakat. Karena dengan kita temukan kasus positif di tengah masyarakat, maka kita bisa melakukan isolasi, dan kemudian kita bisa melakukan karantina agar tidak terjadi penularan di orang yang lain. Di dalam kesempatan ini beberapa hal akan saya laporkan juga, akan kami laporkan. Yang pertama terkait dengan kebutuhan APD. DKI telah mendapatkan distribusi sebanyak 85.000. Jadi saya ulangi lagi, DKI sudah kita distribusikan sebanyak 85.000 APD
yang kita kirimkan pada tanggal 23 Maret dan tanggal 31 Maret kemarin. Kemudian Jawa Barat 55.000, Jawa Tengah 20.000, Jawa Timur 25.000, DIY 10.000, Bali 12.500, Banten 10.000, kemudian provinsi yang lain di luar Jawa Bali ini sudah kita distribusikan sampai dengan rata-rata 5.000 pada 2 kali distribusi. Oleh karena itu, kita akan meminta rumah sakit yang berada pada wilayah provinsi tersebut untuk bisa menghubungi Dinas Kesehatan Provinsi, karena titik distribusi kami adalah di Dinas Kesehatan Provinsi. Ini akan terus kami lakukan sejalan dengan kebutuhan yang terus ada dan kemampuan produksi yang sudah bisa kita akumulasikan. Ini menjadi kesungguhan pemerintah di dalam kaitan untuk memberantas keseluruhan penyakit COVID-19 ini bersama-sama masyarakat, sudah barang tentu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama kembali lagi menekankan pentingnya untuk memutus mata rantai dari penularan ini. Kekuatan kita adalah berada di masyarakat untuk konsisten, disiplin, menjaga jarak dalam berkomunikasi sosial agar tidak terjadi penularan secara langsung dari orang yang positif COVID kepada orang lain yang rentan. Ini menjadi penting dan ini menjadi kebiasaan yang harus kita lakukan baik pada saat di rumah maupun berada di luar rumah. Hindari kegiatan-kegiatan yang penuh sesak, hindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkumpul, hindari kerumunan. Karena dengan cara inilah maka kontak bisa kita jaga dengan baik. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali penularan secara tidak langsung melalui perantaraan tangan. Oleh karena itu, biasakan mencuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir setidak-tidaknya 20 detik. Karena penularan tidak langsung melalui kontak tangan ini cukup besar jumlahnya. Akibat cemaran pada tangan yang kemudian menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, sebaiknya memang bersama-sama kita untuk saling mengingatkan agar menjaga jarak, mencuci tangan. Ini menjadi sesuatu yang penting. Himbauan pemerintah sudah jelas, tinggal dilaksanakan, lebih aman berada di rumah. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah, bekerjalah dari rumah, kemudian belajarlah dari rumah, dan beribadahlah di rumah. Banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dengan hal-hal seperti ini. Informasi-informasi terkait dengan COVID-19, baik dalam konteks pencegahannya, penyakitnya, dan sebagainya, bisa diunduh di beberapa portal, diantaranya di covid19.go.id, ada di call center 119 117, Halo Kemkes di 1550567, dan banyak sekali aplikasi online dan telemedicine lainnya yang bisa kita gunakan untuk berkonsultasi. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini saya sampaikan perkembangan kasus yang kita catat terhitung dari tanggal 1 April 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan 2 April 2020 pukul 12.00. Ada penambahan kasus konfirmasi positif yang baru sebanyak 113, sehingga jumlah total menjadi 1.790 kasus positif akumulatif. Kemudian ada 9 pasien yang sudah sembuh.
sehingga total menjadi 112 pasien. Ada laporan kematian dari pasien konfirmasi positif sebanyak 13 orang, sehingga jumlah total kematian menjadi 170 orang. Saudara sekalian, mari kita memastikan bahwa di tengah-tengah kita ada saudara-saudara kita yang rentan untuk terkena penyakit ini dan kemudian menjadi berat, yaitu orang tua, lansia, apalagi disertai dengan beberapa penyakit kronis menaun, diabetes, hipertensi, dan yang lain-lainnya. Mari kita lindungi mereka. Jangan sampai mereka tertular penyakit ini, karena dampaknya akan lebih berat dibanding dengan yang muda, dibanding dengan yang status imunitasnya baik. Oleh karena itu, tidak henti-hentinya kami akan mengingatkan kembali, jaga jarak kontak sosial kita paling tidak antara 2 meter. Ini bukan berarti menghentikan komunikasi sosial, namun mengatur jarak fisik. Kemudian cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Hindari kebiasaan untuk menyentuh wajah, hidung, mulut, mata pada saat tangan kita tidak dalam keadaan bersih dan selesai dicuci. Tetap aman dan produktif di rumah. Terapkan disiplin. Kita sadari bahwa Ramadan, Paskah juga diperingati pada bulan ini. Ibadah kita harus berjalan dengan baik, tapi dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, mari kita ikuti anjuran para pemuka agama kita. Pastikan bahwa virus ini berpindah dari satu orang ke orang lain, perantaranya adalah manusia. Oleh karena itu, hindari tempat yang ramai, hindari kerumunan, dan jaga jarak. Kami yakin kita semuanya bisa menjadi pahlawan untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi saudara-saudara kita, melindungi jemaat, umat, dan yang lain-lainnya. Kita yakin bisa, dan bangsa kita adalah bangsa yang kuat. Pasti bisa. Terima kasih, selamat sore. Ya, baik pemirsa, itulah tadi update penyebaran virus COVID-19 dan relawan gugus tugas. Selanjutnya kita ke informasi berikutnya pemirsa mengenai konferensi pers Rumah Sakit Corona yang baru di Pulau Galang. Berikut cuplikannya untuk Anda. Di bawah Kogabelan 1, di mana Kogas Gapat di Pulau Galang, Kogas Gapat di bawah Pangdam 1 Bukit Barisan, kemudian Kogas Gapat Wisma Atlet di bawah Pangdam Jaya, dan Kogas Gapat Natuna di bawah Pangkops AU 1, dan Kogas Gapat Pulos Baru di bawah Pangko Armada 1, di mana tempat-tempat rumah sakit darurat tersebut sampai saat ini dalam kondisi siap dan standby. Yang untuk Natuna berkemampuan 500 orang, kemudian di Sebaru berkemampuan 250 orang, dan yang saat ini sedang beroperasi dan melaksanakan perawatan pasien yaitu Wisma Atlet yang saat ini sedang merawat atau pasien rawat inap pada 453 orang, di mana terdiri dari 275 pria dan 178 wanita dengan keterangan positif COVID 127 orang, kemudian PDP 238 dan ODP 72 orang. Kemudian untuk Rumah Sakit Galang yang kemarin sudah ditinjau oleh Bapak Presiden, yang rencana tanggal 6 akan melaksanakan operasional, di mana sampai saat ini kesiapannya mencapai 96%, progres kesiapannya 96%.
Kemudian untuk bangunan-bangunan yang maupun renovasi, karena di sana adalah ex pengungsi Vietnam, jadi ada bangunan-bangunan yang renovasi maupun yang bangunan baru. Yaitu terdiri dari gedung observasi yang berjumlah bisa menampung 240 bed, kemudian ada gedung observasi 250 bed, dan gedung observasi 150 bed, serta gedung-gedung lain sebagai pendukung. Ini bisa menampung semuanya 460 pasien apabila akan digunakan. Dan di sana sudah dibangun juga helipad untuk emergensi, dan juga daerah tersebut juga jauh dari pemukiman, di mana yang rumah sakit darurat Galang ini juga bisa dilaksanakan evakuasi melalui heli maupun dari kapal, karena di situ ada dermaga yang bisa untuk mendukung kesiapan rumah sakit tersebut. Dan ini dari Batam juga jaraknya tidak jauh, cukup 30 menit perjalanan darat, dan juga bisa digunakan ataupun menggunakan heli untuk apabila ada emergensi. Dan sudah ditetapkan di sana untuk pasien-pasien yang kategori ringan sampai dengan sedang, dan juga ini dikhususkan untuk pasien-pasien dari yang dari luar negeri, yaitu dari migran diutamakan. Namun apabila nanti dari migran tersebut tidak ada, juga bisa digunakan untuk masyarakat, khususnya dari rumah sakit di sana yang tidak bisa menampung, sehingga bisa digunakan rumah sakit darurat di Pulau Galang ini. Kemudian sarana prasarana yang tadi sudah saya sampaikan sudah hampir siap semuanya, diharapkan tanggal 6 ini sudah siap. Nah, ya, kemudian di sana sudah ditunjuk tim dokter selaku dan Satgas Kes. Di sana adalah Kolonel Khairul dari Kodam 1, dan saat ini sudah dilaksanakan persiapan-persiapan untuk merekrut dari personel-personel dari TNI, Polri maupun dari sukarelawan yang saat ini sudah berjumlah 77 orang yang sudah siap. Kemudian sarana prasarana termasuk juga alat-alat kesehatan, peralatan medis sekarang sedang kita mobilisasi, kita ajukan pada Kemenkes maupun BUMN maupun dari BNPB. Harapannya tanggal 6 nanti rumah sakit darurat Pulau Galang sudah bisa dioperasionalkan. Kemudian pada saat ini juga saya sampaikan bahwasanya kemarin banyak migran dari Malaysia yang akan kembali ke Indonesia. Ini Kogabelan 1 juga sudah mengkoordinir untuk pelaksanaan pemulangan. Dalam hal ini kemarin sudah disampaikan dari Kemenko Maritim bahwasanya akan ada 20.000 personil. Kogabelan 1 bersama dengan Angkatan Laut akan menggerakkan KRI-KRI yang saat ini sudah ada KRI yang standby di Batam. Jadi sewaktu-waktu digunakan untuk mengangkut personil khususnya yang ke Jawa, sudah siap semuanya di Batam. Dan harapannya dengan hari ini kita laksanakan rapat perencanaan dengan Pemda setempat, ini dapat dilaksanakan nantinya. Juga personil-personil yang migran dari Malaysia khususnya yang positif akan kita tampung juga di Rumah Sakit Galang yang akan beroperasi tanggal 6 April nantinya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya baik pemirsa, itulah tadi rangkaian berita yang kami relay dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia mengenai update penanganan COVID-19. Dan pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan tayangan kami setiap pukul 11 dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sekian Peduli News untuk saat ini, perbarui terus informasi Anda dan sampai jumpa.